ada yang join lagi apa enggak? Oke, mungkin langsung kita bentar. Oke, kita mulai dulu ya teman-teman. Ini kan pertama kali, jadi kita perkenalan dulu. Pertama-tama, aku ingin ucapkan dulu ya, selamat malam untuk teman-teman semuanya. Selamat datang di Junior Program Pacman untuk program Introduction to Data Analytics ya. Kita untuk case-nya pada satu pekan ini itu Building Marketing Analytic Dashboard yang nanti akan dipandu sama Mas Alvin Edo sama saya sebagai pembantunya seperti itu yang nyupport. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ke latar belakang junior program ini apa sih? Junior program merupakan sebuah program yang dibuat untuk orang-orang yang ingin mengenal dan memahami lebih jauh skill-skill seputar data, bisnis, dan engineering. Kita akan belajar data analytics ya, jadi seputar data analytics. Serta ingin mengetahui prospek karir dan gambaran pekerjaan di dalamnya. Nah, teman-teman bisa tanya-tanya juga nih, data analytics dan gambaran prospek karirnya seperti apa kayak gitu. Nah, mungkin untuk kelas rules-nya ya, singkat aja. Pertanyaan untuk speaker dapat disampaikan melalui live chat Zoom atau Q&A via Raffi. Lalu untuk form feedback dan absensi nanti akan dibagikan di akhir kelas ya, sekitar 10 menit terakhir kayak gitu. Kalau enggak pas Q&A terakhir nanti akan dibagikan. Oh, ini kamera aku belum nyala ya? Oh, pantas. Oke. Lalu untuk kendala teknis seputar live session dapat disampaikan di Zoom atau Discord channel. Udah pada join Discord channelnya semua kan? Nanti kalau yang Ya. belum bisa info-info aja lah, cek email kayak gitu. Oke, kita lanjut untuk rundown-nya kira-kira seperti ini. Ini cuma saran aja ya, bisa berubah. 5 menit opening, 60 menit materi 41, 25 menit Q&A 41, water break-nya 10 menit nanti ya. Jangan khawatir, nanti bakal ada istirahat juga kita biar nggak kecapean. Lalu ada materi part 2, Q&A part 2, habis itu closing. Seperti itu. Nah, nanti akan ada sertifikatnya juga ya. Sertifikatnya ini untuk yang terdaftar sebagai peserta Pacman Junior Program serta menghadiri acara graduation di hari Sabtu nanti 3 Februari 2024. Oke, ini untuk yang mau share-share mengenai kelas kita malam hari ini bisa di tag untuk IG dan Twitter Pacman @pacman.ai, lalu mention @pacman.ai dan gunakan hashtag kamu juga bisa. Nah, ini buat tweet atau story mengenai pengalaman belajar nanti bisa foto-foto kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk speaker kita ada Mas Alvin Edo ya. Dia adalah data analis di telco industri. Mas Alvin Edo, boleh itu Mas, perkenalan singkat mungkin? Ya, buat teman-teman, salam kenal. Nanti akan belajar banyak. Semoga-moga bisa berkontribusi dan bikin teman-teman jadi lebih tertarik lagi, bahkan terjun langsung. Begitu. Yes. Thank you Mas Edo. Nah, ini untuk LinkedIn-nya ya. Yang mau searching-searching nanti tanya-tanya juga boleh deh. Oke, kita lanjut. Oke, udah habis ternyata. Selamat belajar. Oke, mungkin untuk pembukaan pertama kali seperti itu ya, singkat aja. Kita ke bagian yang udah ditunggu sama teman-teman nih, materinya nih. Oke, aku untuk materinya akan dilanjut sama Mas Alvin Edo ya. Untuk Mas Alvin Edo dipersilakan Mas. Ya, thank you Mas ya. Eh, Suara saya aman ya? Aman. Oke, saya akan coba share screen. Eh,
Jadi buat teman-teman semua ini adalah pengenalan ya, pengenalan junior program dan saya berharap buat teman-teman lebih apa namanya nggak terlalu ambil pusing dengan apa dengan formatnya, dengan materinya karena ini masih pengenalan dan coba dibuat apa namanya di diraba-raba lah dalam tanda kutip diraba-raba itu maksudnya diterawang, diimajinasikan gitu. Seperti apa sih pekerjaan yang sering dibicarakan ini gitu di di media bahkan di internet dan berbagai macam sumber lainnya gitu. Nah, oke, sorry. Nah, outcomes buat pertemuan hari ini akan tahu peran dan deskripsinya gitu. Kompetensi prospek, rencana eksplorasi ada 3 poin. Jadi kompetensinya apa dan prospek kedepannya seperti apa dan bagaimana rencana teman-teman mau mengeksplor pekerjaan ini gitu. Nanti saya tidak hanya akan memberikan sesuatu secara textbook atau slide, tetapi saya coba sisipkan hal-hal praktikal yang kadang berbeda dengan kondisi textbook, kadang berbeda dengan kondisi di teorinya lah. Dan jadi satu story buat teman-teman apakah akan apakah teman-teman menjadi semakin bersemangat atau justru semakin kayak ragu untuk mulai mencoba begitu. Tapi saya berharap itu jadi momen encourage buat teman-teman dah. Jadi outcomes-nya 3 poin ini gitu. Kemudian kita masuk di common problem statement-nya. Seorang data analis itu akan memulai dari sebuah problem. Bahkan sebenarnya teman-teman nggak cuma data analis. Semua pekerjaan, researcher, analis, pokoknya ada yang semua kata analisanya, itu mulai dari suatu problem dan statement gitu. Karena ada isu yang kita ketahui perlu diselesaikan. Itu yang paling pertama. Nah, sebagai seorang yang menganalisa data, bahkan membuat report data, bahkan mempropos solusi terhadap data tersebut, maka kita harus finding issue dulu. Itu yang paling pertama. Nah, banyak contohnya untuk menemukan isu dan masalah. Paling pertama adalah misalnya contoh produk apa yang paling populer di situs web kita gitu. Nah, kalau kita tahu bahwa kita menjual suatu produk, misalnya produknya dalam bentuk minuman, kita melihat ada minuman yang soda dan non soda, bahkan kita melihat minuman yang dengan range harga di bawah 5.000 dan di atas 5.000 atau di bawah 50.000 sampai di atas 50.000. Bagaimana sih barang-barang ini bisa kita optimalkan peningkatan penjualannya? Kita punya strategi bahwa menjual minuman di bawah 10.000 dengan di atas 10.000 treatmentnya jelas berbeda gitu. Mungkin di bawah 10.000 kita akan taruh segmen pasar yang misalnya cukup di bawah kelas menengah ke bawah. Atau mungkin di atas 50.000 kita nggak bisa taruh menengah ke bawah, kita akan lebih banyak ke middle income begitu. Jadi ada strategi yang kita buat, ada insight dari kondisi tersebut, isu tersebut untuk kita ambil solusinya. Itu salah satu one case-nya teman-teman. Dan banyak lagi. Misalnya contoh saya pernah di finance, bicara keuangan, profit and loss, bahkan bicara perkreditan dan leasing. Sekarang saya di telekomunikasi, bergerak untuk manage service, kita memanage tower-tower dan site, jaringan internet, dan treatment-treatment di dalam model bisnis seperti itulah gitu. Jadi banyak isunya. Ketika teman-teman nanti bekerja dalam konteks apapun, itu tuh bidang job role apapun pasti diminta teman-teman menyelesaikan masalahnya. Jadi teman-teman belajar untuk nge-state statement dulu, nge-state problem dulu. Problemnya apa sih gitu. Terus yang kedua adalah tingkat retensi pelanggan gitu. Retensi pelanggan adalah kecenderungan untuk si customer membeli kembali setelah pembelian pertama gitu. Jadi misalnya kita bisa ngelihat nih bahwa pembelian pertama dari customer yang membeli minuman kita 50.000 itu tuh di tanggal misalnya 1 Januari gitu. Nah, kemudian dia balik lagi di tanggal 1 November gitu, di tahun yang sama. Dengan selang panjang seperti itu kan jadi pertanyaan sebenarnya. Bahkan kalau ternyata banyak customer kita yang melakukan pembelian dengan selang panjang seperti itu, menjadi pertanyaan gitu, apakah produk kita tidak sampai kepada mereka gitu, ataukah justru kita yang kurang
apa namanya, memasarkan iklan dari produk kita ke pelanggan begitu, ke customer gitu. Jadi isunya banyak begitu. Nah, sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Bagaimana kita belajar nge-state masalah? No question ya. Saya lanjut ya. Oke, saya coba coba lanjut. Nah, kemudian adalah ada banyak prioritasnya gitu. Perusahaan itu mencoba untuk memprioritaskan gitu. Misalnya contoh, channel marketing mana yang menghasilkan traffic dan penjualan terbanyak. Maksudnya channel marketing itu apa sih teman-teman? Nanti di apa namanya di besok akan dijelaskan begitu. Lebih breakdownnya lebih lebih apa lebih detail. Misalnya seperti ini. Channel marketing itu adalah teman-teman kalau teman-teman mau memasarkan suatu produk, teman-teman bisa banyak 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 media begitu akan memasarkannya di mana ya begitu ya. Misalnya contoh yang pertama teman-teman akan memasarkannya di Instagram. Teman-teman akan memasarkannya mungkin di platform orange atau di platform hijau ya, teman-teman tahu gitu. Nah, ini sumber ini, channel ini, media ini gitu, platform ini, teman-teman bisa ngelihat bahwa mana penjualan produknya yang trafficnya banyak, trafficnya tinggi dan melakukan pembelian terbanyak begitu. Jadi dari contoh ini kita bisa ngelihat, kita bisa menganalisa dalam sisi marketingnya begitu. Nah, kemudian adalah kita dapat mengurangi tingkat pengabaian, embodiment rates, kerangka belanja dan meningkatkan conversion rate. Artinya apa? Produk-produk kita itu bukan hanya dilihat gitu. Produk-produk kita itu bukan hanya mereka mampu menyadarkan mereka si customer bahwa oh ada minuman nih dijual, barang nih dijual di platform orange begitulah ya. Tetapi mereka juga berhasil melakukan pembelian gitu. Jadi tidak hanya sadar bahwa perlu membeli barang tersebut, tetapi kita perlu untuk melakukan pembelian begitu. Disinilah kita bisa melihat bahwa pentingnya menganalisa data tersebut dan menganalisa fase-fase dari mereka sadar, terus mereka melakukan pembelian gitu. Itu yang apa namanya, yang step by step cycle yang teman-teman perlu sadari. Ini dalam sisi marketingnya ya, dari dalam sisi digital marketingnya gitu. Nah, itu lagi itu common problem statement. Lagi-lagi ada isu. Jadi isunya banyak sebenarnya yang bisa teman-teman define gitu. Nah, apa sih solusi datanya? Nah, kita dalam membuat mensolusikan, kita bisa menganalisa gitu. Analisa dalam apa? Bisa melakukan monitoring melalui dashboard gitu. Itu yang paling pertama. Teman-teman tahu nggak bahwa data itu bergerak bisa real time dan bahkan belum rapi, belum di cleansing, belum lagi dirubah sesuai dengan format yang kita inginkan. Maka kita perlu mempropose dashboard yang membantu kita memonitoring penjualan. Karena kalau kita tidak melakukan monitoring seperti itu, bagaimana mungkin kita melihat bisnis kita berjalan berhasil? Begitu. Jadi pada saat kita melihat apa namanya pembuatan dashboard, teman-teman bisa ngelihat di YouTube banyak banget contohnya pembuatan dashboard. Tapi untuk sampai pembuatan dashboard gitu end to end yang teman-teman akan melihat begitu rumitnya begitu. Dan belum lagi bisnis konteksnya, belum lagi ukurannya apa, belum lagi rumus di tabelnya seperti apa, bahkan belum lagi cleansingnya. Tapi saya mau bilang bahwa teman-teman berpikir sederhana dulu bahwa dashboard yang dibuat itu akan membantu memonitoring. Itu salah satu cara menjawab masalah yang tadi ya. Kemudian adalah kita menganalisis retensi pengguna gitu. Dengan menggunakan analisa retensi pengguna ini kita bisa melihat nih ya. Di sini tuh ini mungkin nggak terlalu jelas. Ini cohort value. Jadi kita bisa ngeliat dari pembelian pertama, misalnya contoh di Juni 2022, dia itu kembali melakukan pembelian lagi itu kapan gitu. Misalnya contoh di Juli 2021, di Juli 2021 dia melakukan pembelian itu misalnya di bulan pertama itu 100%. Banyak yang retensinya kembali itu 100%. Tapi di bulan kedua mulai menurun gitu. Ada customer yang berhenti melakukan pembelian setelah pembelian pertama ya. Berhenti melakukan pembelian setelah pembelian pertama. Nah, average rata-rata gimana di bulan ini gitu. Di apa namanya di Juli 2021. Nah, kita bisa melakukan analisa ini berapa total orang dari pembelian pertama sampai dia di apa namanya di pembelian paling teraktual itu tuh di bulan paling teraktual bulan berjalannya
berapa persentage-nya gitu. Nah, kalau semakin menurun, berarti kan kita tahu bahwa orang-orang tuh ada asumsi tidak mau lagi membeli kita di pembelian kedua. Mungkin mereka tidak puas dengan pembelian pertama, dengan produk kita mungkin, dengan jasa kita mungkin gitu. Jadi banyak sebenarnya reasoningnya, tapi kita perlu propose dulu datanya. Kita perlu rapikan dulu datanya, gitu. Ya, itu solusinya yang bisa kita provide dalam isu seperti itu. Nah, ketika berhasil memonitoring, ketika berhasil menghasilkan informasi melalui merapikan data, dashboard, bahkan melakukan analisa cohort retention ini, customer retention ini, maka kita melihat ada bisnis impact-nya gitu, ada pengaruh secara bisnisnya. Nah, kita bisa mengidentifikasikan produk yang paling laris dan yang tidak, itu paling sederhana. Kita tahu, oh ya produk ini paling laris, produk ini enggak gitu. Dan apa insight yang bisa kita propose? Kita harus berani propose bahwa oh produk yang tidak laris ini sudah dipertahankan misalnya contoh selama 3 tahun, untuk apa lagi kita bertahan begitu. Jadi impactful-nya banyak. Contoh apalagi? Oh ternyata kita banyak membuang budget iklan di Instagram yang ternyata pembeliannya pun tidak sebanyak di platform Orange, misalnya kayak gitu. Contohnya, oh berarti apa? Berarti kurangi budget untuk di Instagram, taruh di budget yang lain. Nah, itu logika paling sederhananya sebenarnya sangat impactful buat teman-teman analisa gitu. Ini bahkan baru dari contoh marketing, belum dalam contoh keuangan dan wah luas sekali gitu ya. Oke, nah secara job description gitu, kita bisa ngelihat bahwa uraiannya banyak dari mengumpulkan dan menganalisis data. Kenapa? Karena teman-teman, ketika teman-teman menjadi data analis dan menjadi BI, Business Intelligence gitu, teman-teman tidak hanya mengumpulkan data dari satu departemen. Teman-teman bisa mengumpulkan di lapangan itu bisa 3 sampai 4 departemen, bahkan lebih daripada itu. Dan kombinasinya bisa cuma dari satu departemen atau mungkin kombinasi bisa dari 4 departemen gitu. Jadi teman-teman akan mengumpulkan banyak banget resource dari datanya gitu. Nah, kemudian teman-teman akan mengembangkan laporan dan dashboard BI-nya gitu. Laporan ini bisa dalam bentuk apa? Bisa dalam dokumen analisa, gitu. Bisa dengan dashboard real time gitu, atau dashboard yang di lokal teman-teman gitu. Nah, ini akan kolaborasi dengan tim lintas fungsi. Kenapa? Gitu. Karena teman-teman ketika teman-teman bicara marketing, teman-teman harus tanya ke tim produk gitu. Teman-teman harus berani gitu, tanya tim produk. Oke, tim produk tanyain matrix yang mereka pakai apa aja, ukuran yang mereka pakai apa aja. Oh, saya pakai tiga KPI, 3 business performance gitu. Teman-teman akan tanya, kenapa pakai 3 business performance? Ya teman-teman mengumpulkan requirement information, mengumpulkan information, collecting information, mendefine istilah-istilah bisnis proses yang dimiliki oleh teman-teman produk gitu. Itu bahkan dari satu departemen aja. Bisa jadi teman-teman bisa dari departemen ketiga, departemen keempat, departemen finance, departemen accounting, departemen apa namanya banyak gitu. Apakah mungkin di sisi engineeringnya di misalnya di perusahaan telco. Jadi teman-teman punya 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 apa? Punya kolaborasi yang besar gitu dengan antar departemen. Nah, kemudian apa menganalisa analisis statistiknya, kita menguji hipotesisnya gitu dan mendukung pengambilan keputusan. Jadi ketika ada satu isu kita berhipotesis, kita berasumsi apakah ini benar secara statistik ya setelah kita mempelajari datanya. Kemudian kita uji gitu dengan uji statistik, banyak uji statistiknya ya, itu udah levelnya ke level statistik. Kemudian kita ambil keputusannya. Karena dengan kita melakukan uji statistik kita tahu hipotesisnya apa, ternyata terbukti mungkin kita benar gitu, maka kita bisa enough punya cukup confident untuk mengambil keputusan gitu. Kemudian kita mengkomunikasikan dalam pemangku kepentingan stakeholder kita siapa aja, mungkin departemen A, departemen B, bahkan BOD, Business of Director itu banyak, bahkan manajemen kita presentasikan baik secara PowerPoint, baik secara dokumen analisa, baik secara dashboard real time yang bisa mereka cek kapan saja gitu. Ya. Nah, requirement-nya ini banyak nih. Misalnya contoh knowledge function-nya matematik statistik. Hard skill-nya data analysis, soft skill-nya critical thinking, problem solving. Nah, ini secara teks dan PPT yang disediakan dari teman-teman tim Pacman. Tapi ketika saya diminta secara personal gitu, teman-teman mau memulai belajar seperti apa sih supaya lebih spesifik dan lebih konsisten? Saya sarankan untuk mulai belajar dari basic ada 3 tools sebenarnya. Pertama, teman-teman utamakan Excel dulu dan Power Query
di dua tools itu gitu. Ketika teman-teman mulai belajar membuat pivot, mensummary, menggunakan rumus function fungsi, VLOOKUP if dan semuanya, baru Power Query, mengcombine, mengcleansing datanya, kemudian teman-teman bisa pakai Power BI gitu. Mungkin dalam case ini Tableau, teman-teman mulai bisa mendesainnya, membuat dashboardnya, kemudian teman-teman belajar lagi Pythonnya sambil berjalan, itu jadi skill yang akan akan sangat membantu teman-teman gitu. Jadi takutnya teman-teman malah fokus belajar matematikanya banget sampai nggak belajar tablunya gitu. Karena di lapangannya juga kondisinya banyak yang memang sejujurnya eh, apa orang tuh butuhnya adalah langsung bisa mempresent dashboard dan datanya gitu. Kadang-kadang analisa matematikanya, statistiknya itu jarang saya temukan, kadang tidak terpakai begitu. Jadi ya dalam dalam konteks perusahaan yang lebih researcher dan mengedepankan hal yang seperti itu sangat-sangat terpakai. Tapi saya sarankan jangan terlalu fokus dalam knowledge foundation-nya. Ini teman-teman mulai aja membuat belajar Excel dan di posisi hard skill-nya lah, belajar Excel gimana mengcombine fungsi if dalam if, VLOOKUP, VLOOKUP dengan if, combine count if dengan VLOOKUP, itu kan bisa di eksperimen sebaik mungkin gitu dengan bisnis konteksnya begitu ya, itu requirement-nya. Nah kemudian ini secara salary teman-teman bisa cari banyak uh, uh, terpampang nyata lah informasinya di mana-mana ya gitu. Kemudian yang meng-hire teman-teman seperti ini. Nah, yang saya selalu bilang ke teman-teman adalah bahwa ketika belajar data, ketika belajar terus sama data, teman-teman jangan terfokus only in big company. Karena kalau bicara data, perusahaan mana yang tidak memakai data? Semua memakai data, semua mengolah data gitu. Itulah salah satunya teman-teman bisa mengeksplor banyak. Karena ketika teman-teman bisa Tableau, ketika teman-teman bisa Excel, Power Query, teman-teman punya kemampuan analisa report, teman-teman punya pemahaman business knowledge, domainnya begitu. Teman-teman tidak hanya terfokus pada big company yang ditampilkan di sini, tapi banyak perusahaan-perusahaan lain yang punya potensial bahkan memberikan kesempatan untuk teman-teman belajar begitu. Jadi itu tuh salah satu insight yang mungkin saya pengen encourage juga buat teman-teman ya gitu. Nah, ini masuk ke Q&A ya. Mungkin ada yang mau bertanya? Sambil saya ambil minum bentar ya. Sambil mungkin ada yang mau bertanya ya. Yuk teman-teman yang mau tanya-tanya, boleh nih yang penasaran-penasaran sama intinya. Oh ini ada yang tanya. Yuk dari Mas Rahman ya. Nanti kalau Mas Alvin itu udah datang dijawab ya. Yang lain boleh yuk dikumpulkan yuk pertanyaannya. Dari Mas Raihan Nisa ya. Oke lah. Di chat dulu aja Mas kalau bisa. Nanti kalau kurang paham baru voice. Oke. Oke, ini dari Mas Ansar Rahman, Mas. Ada pertanyaan. Ya, Kalau Mas. bisnis dalam scale SMB dan ranah reseller, apakah applicable? Karena tidak ada produksi atau produk. Gimana pertanyaannya? Sorry. Kalau kalau bisnis dalam scale SMB dan ranah reseller, apakah applicable? Karena tidak ada produksi atau produksi suatu produk. Gini, eh selama dia punya konteks bisnis, kemudian ada data yang ditunjukkan, maka teman-teman bisa menganalisa bukan hanya produk yang terlihat itu, tapi produk dalam bentuk yang lain. Misalnya contoh, saya menganalisa eh, pergerakan debitur kredit seseorang gitu. Saya menganalisa rasio resikonya dan perilaku dari konsumen yang memakai jasa pembiayaan saya, misalnya kayak gitu. Itu kan produknya tidak kelihatan, saya hanya membiayai mereka begitu. Tapi ternyata ada data dan konteks bisnisnya ya. Jadi bagi saya selama ada data ya, ada konteks bisnisnya, yang ketiga ada isunya gitu. Nah, ini kita bisa lihat, bisa kita analisa gitu.
Yang jadi masalah ada bisnis tapi nggak ada datanya, maka kita nggak bisa analisanya. Tapi ada data tapi nggak ada konteks bisnisnya, ya apa yang mau dianalisa gitu. Jadi moga-moga menjawab ya 3 poin itu, apakah itu applicable. Oke, ada lagi? Oke, ini dari Mbak Siti Maisarah. Job untuk data analis ada yang freelance gak ya atau semua bersifat full time? Ya, ada yang freelance, ada yang full time. eh Ya, itu. Jadi ada yang full time, ada yang freelance, bisa dua-duanya. Nah, ini dari Mas Raihan Ihza. Kalau data analis itu waktu misal kerja awal-awal nanti, kerjanya ada timnya apa sendiri? Oke, bisa bisa dua-duanya ya. Tapi kalau saya di awal-awal itu sendiri, gitu. Itu saya di awal-awal sendiri. Jadi saya cukup pusing lah. Selanjutnya dari Kak Anitur Nurha, jika kita sudah memiliki data namun belum tahu problem yang akan diselesaikan, bagaimana cara agar kita dapat mendefinisikan problem yang tepat? Oke, ini bagus pertanyaannya. Kita punya datanya, tapi kita nggak tahu problemnya. Kalau keperluannya untuk portofolio, teman-teman bisa ngelihat isu-isu apa yang sering ditampilkan di soal portofolio tersebut. Misalnya contoh marketing, banyak yang mungkin engagement rate gitu. Kita bisa ngelihat, oh masalahnya berarti bagaimana produk kita itu di market itu bisa punya level yang tinggi engagement rate-nya gitu. Tetapi ketika teman-teman masuk terjun ke lapangan gitu, mungkin ini pengalaman pertama kali ya teman-teman, maka teman-teman akan ditanya, diminta eh, apa namanya, eh, apa sih isunya gitu. Nah, teman-teman harus tanya dan banyak discussion dengan departemen gitu, terutama mungkin manajemen. Kalau manajemen minta soalnya kita belum ada tracking ini nih, misalnya tracking bisnis ini nih gitu, mau nggak mau teman-teman itu jadi isu pertama yang teman-teman harus provide ke manajemen begitu. Tapi sisanya adalah itu ya, mungkin dari sisi sisi portofolio, terus dari sisi ketika teman-teman terjun ke lapangan di perusahaan gitu. Yang ketiga adalah teman-teman bisa memahami melalui bisnis konteksnya. Bisnis konteks itu apa sih? Bisnis konteks itu adalah bahwa dalam suatu bisnis itu tidak mungkin tidak ada yang diukur. Semua yang namanya bisnis proses, sistem proses, prosedur itu bisa di tracking dan diukur gitu, di monitoring pergerakannya. Nah, monitoring pergerakan itu bisa menjadi sebuah isu yang jadi concern teman-teman untuk solve gitu. Jadi ada tiga ya jawaban saya ya. Kalau konteksnya portofolio bisa ngambil dari referensi. Kalau konteksnya hands on kerja di lapangan, teman-teman bisa dengan tanya ke manajemen, tanya ke beberapa departemen dan user. Yang ketiga, memahami bisnis konteksnya. Begitu. Oke, selanjutnya dari Kak Filza Kamelia dari untuk statistik, apakah kita harus lebih eksplor dari statistik SMA? Ya, untuk statistik bisa lebih explore dari SMA, ya nggak masalah. Itu dicicil, tapi jangan terlalu fokus itu sampai lupa buat portofolio, sampai nggak belajar Excel-nya gitu, nggak pelajarin Power Query-nya. Saran saya dua hal itu dulu yang coba teman-teman upgrade sambil paralel bersamaan itu belajar statistik, dasar-dasar statistik. Oke, selanjutnya dari Kak Desi, gimana cara bikin porto kalau sedang tidak bekerja? Ya, kalau sedang tidak bekerja, bagaimana bikin porto? Ya, nanti salah satu mungkin yang akan bisa teman-teman pelajari adalah di junior program ini gitu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan data setnya, bahkan bisa mengukur dan membuat dashboardnya nanti. Itu teman-teman bisa jadikan portofolio, mungkin summary-nya nanti dibuat di Canva, baru teman-teman akan upload di LinkedIn dan ditaruh di CV teman-teman bahwa teman-teman sedang sudah mengerjakan analisa data terhadap konteks bisnis marketing. Begitu. Oh, oke.
Oke, selanjutnya dari Kak Ahmad, bagaimana cara untuk menganalisa data agar mendapat insight yang benar? Apakah ada tools tertentu untuk mengolah hingga mendapatkan hasilnya? Ya, Tableau jadi salah satu toolsnya kita mengolah informasi. Paling pertama adalah teman-teman harus tahu bahwa data-data yang teman-teman terima itu data-data mentah, data-data yang sumbernya dari berbagai macam. Jadi teman-teman harus collecting menjadi satu part, baru teman-teman melakukan apa namanya, meng-create dashboard, kemudian menganalisa. Jadi saya mau bilang bahwa teman-teman bisa mengambil sebuah hasil analisa, kesimpulan analisa, maka prosesnya adalah dengan membersihkan dulu datanya, menggunakan toolsnya, Tableau, Power BI, bahkan Excel, untuk nanti akhirnya bisa bisa mempropos informasi ke manajemen atau ke user yang terkait hal tersebut gitu. Seperti itu. Oke. Selanjutnya dari Kak Ansar, bagaimana kita mendefine data yang mau kita analisis? Karena kan masih abstrak dan bukan bidang kita. Misal saya bukan orang finance, jadi gak begitu paham datanya. Bagaimana cara kita mengenali data yang perlu kita input? Ya, pertama adalah saya juga akan nanti akan sharing besok gitu. Salah satu caranya bagaimana. Tapi saya coba summary dulu. Yang paling pertama adalah memahami bisnis konteks, memahami bisnis proses. Jadi teman-teman harus belajar. Misalnya contoh, paling case, kalau teman-teman nggak terlalu baik tahu tentang digital marketing. Bisnis konteksnya, marketing itu adalah bicara memasarkan gitu. Nah, orang untuk kita bisa tahu pasar kita itu dari mana? Dari orang-orang yang membeli kan, betul nggak? Dari orang-orang yang membeli barang kita gitu. Nah, ini yang disebut dengan bisnis konteks, teman-teman. Ketika orang itu membeli, mereka itu akan apa? Melihat produk kita. Berarti ada data yang kita terima adalah berapa banyak orang yang memview data kita gitu. Nah, ini konteks bisnisnya nih. Kemudian setelah memview mereka melakukan klik gitu. Nah, ketika melakukan klik, itu kan kita bisa lihat berapa banyak orang yang klik iklan kita. Nah, ini yang disebut dengan bisnis proses, bisnis konteksnya. Ketika kita belajar finance, oh kita nggak paham bisnis konteks finance, tapi teman-teman akan pelajari dengan portofolio gitu. Teman-teman akan membuat sebuah portofolio melalui hal tersebut. Nah, teman-teman harus belajar dulu dari basicnya. Dari apa? Misalnya contoh dari Google, dari mungkin matrix-matrix yang dikasih tahu. Oh, ternyata bicara finance itu bicara profit and loss loh. Profit itu apa sih? Gitu. Oh, profit itu adalah semua total operation dikurang dengan berapa yang kita peroleh. Gitu. Cost-nya dengan apa yang kita dapatkan gitu. Nah, itu dari situ disebut dengan bisnis konteksnya. Jadi teman-teman kebayang, kegambar bisnis konteksnya. Nah, paling pertama adalah hal itu dulu, memahami bisnis konteksnya. Nah, itu bisa didapat dari mana? Dari informasi di internet, dari YouTube, bahkan dari kelas seperti ini. Kemudian ketika tiba-tiba teman terjun dalam suatu pekerjaan nantinya, ada tools data yang harus teman-teman pakai, maka teman-teman harus tanya stakeholder teman-teman, bisnis konteksnya ini apa gitu. Bisnis prosesnya ini apa gitu. Apakah dia bicara aset, apakah dia bicara debitur, produk kredit, apakah dia bicara tentang apa namanya bisnis telco, jaringan internet gitu, traffic di internetnya gitu, traffic site-nya begitu banyaknya gitu. Jadi yang saya sarankan adalah belajar memahami bisnis konteks dan kemudian tools untuk mengolah data tersebut. Moga-moga menjawab ya. Ada lagi? Nah, ini ada yang nanya gaji nih. Range gaji data analis yang belum ada pengalaman ada di angka berapa sampai berapa, Bang? Ya, tadi udah saya kasih tahu sekitar mungkin ini nih, mungkin di 8 juta kali ya, 8 jutaan gitu. Tapi ya nggak akan bisa seideal ini gitu. Semuanya teman-teman dapat segini bisa jadi mungkin di bawah ini karena kan ini plus minus atau di bawah ini juga plus minus gitu. Oke, selanjutnya dari Mas Perdana Putra, apakah data analis ini bisa kita pakai untuk sekolah misalnya? Problemnya minat orang untuk mendaftar itu minim. Apakah sebagai data analis bisa terpakai di sekolah untuk mencari problem dan mengatasinya? Ya, bisa banget dong. Bisa ya. Selama ada datanya dan konteks bisnisnya.
dalam tanda kutip konteks bisnis itu teman-teman paham nggak? Nggak cuma bicara untuk bisnis yang artinya bisnis untuk keuntungan, bukan ya. Artinya prosedurnya. Tapi kan prosedur itu bahasanya keren sekarang bisnis prosesnya gitu lah. Misalnya contoh, berapa banyak kita bisa ngelihat bahwa konteksnya data tersebut adalah anak-anak sekolah di jam berapa di kelas berapa mereka minatnya mulai hilang. Misalnya contoh kelas 5 kebanyakan di semester 2 kita hilang minatnya. Minatnya itu gara-gara kenapa? Kita ukur dari nilai nilai yang mulai menurun, rata-rata nilai yang mulai menurun begitu. Kapan rata-rata nilai mereka menurun dan banyaknya dominan di mana gitu. Itu tuh bisa dijelaskan konteksnya gitu. Itu pun selama kita bisa ngedefine isunya, oke, isunya adalah minat mereka yang turun. Maka kita akan nge check datanya, nge check bisnisnya, prosesnya, kita akan meng-cross check konteksnya. Apakah memang karena pengajar kah kita bisa assume itu? Apakah karena memang jam jam siswa yang mulai punya jam terbang belajarnya mulai banyak gitu, mulai apa mengabsorb banyak banget informasi dan aktivitas sehingga akhirnya tidak efektif untuk belajar mandiri gitu. Jadi bisa bisa banget. Oke, selanjutnya dari Kak Evan, apakah dalam pelajaran ini semisal kita mampu menyajikan dan menghubungkan beberapa problem sekaligus, nanti belajar cara mendeskripsikan. Gimana gimana? Aduh, ini juga benar. Apakah dalam pelajaran ini, semisal kita mampu menyajikan dan menghubungkan beberapa problem sekaligus, nanti belajar cara mendeskripsikan. Aduh, kurang paham ya. Iya, kurang paham ini maksudnya apa ya. Cuman ya Nah, kalau Kak, misalnya saya asumsikan adalah kita akan menghubungkan banyak problem, betul ya. Gimana cara mendeskripsikan dengan banyaknya problem tersebut ya? Kita harus define dari setiap istilah-istilah dari problem tersebut. Ketika teman-teman bicara tentang apa namanya jumlah engagement rate, teman-teman harus define engagement itu apa, rate itu apa. Ketika teman-teman bicara produk yang mana. Ketika teman-teman bicara channel marketing itu apa, platform yang mana gitu. Jadi akan banyak problem yang saling keterkaitan. Cara mendeskripsikannya adalah dengan mendefine istilah-istilah yang dipakai dalam setiap problem isu tersebut. Gitu. Itu salah satu yang paling basic lah. ya, mungkin kalau dari Kak Evan pertanyaannya masih kurang jelas, nanti bisa ditanyakan kembali ya di bawah, ditulis ulang pertanyaannya. Oke, selanjutnya dari Kak Tiana. Hal-hal apa saja yang dinilai saat kita ikut lomba data analytics? Eh, saya belum pernah ikut lombanya ya. Saya belum pernah ikut lombanya gitu. Mana tadi pertanyaannya? Apa sih yang dilihat saat kita ikut lomba data? Saya belum pernah ikut lomba data analytics ya, jadi saya belum tahu nih harus menjawab seperti apa ya, Tiana ya. Coba tanya aja nanti mungkin yang udah pernah ngikutin. Kalau saya belum pernah. Beda-beda biasanya ya, Mas, untuk itunya Ya, apanya. betul. Oke, selanjutnya udah jelas nih Kak. Ini makasih makasih. Ini ada dari Kak Ahmad Fauzi. Ya, Kak, apakah nanti kita akan belajar data analis sampai ending dari cari data, cleansing, analisis sampai visualisasinya? Karena butuh contoh juga sih Kak, biar bisa lebih memahami step by step sampai akhir. iya, tapi mungkin nggak akan deep ya, karena memang ini untuk introduction gitu. Tapi kalau summary-nya sedikit-sedikit akan dijelaskan gitu. Iya, Oke, ini dari udah pada makasih makasih nih dari Mas Ansar, makasih banyak ya Bang penjelasannya. iya. Dan dari Mas Perdana Putra, terima kasih Mas penjelasannya. Ada jadi semangat mencari data-data minat siswa. Siap. Oke, yang lain ada yang mau tanya-tanya lagi? Nah, Kak, dari Kak Evan kami Gang juga bilang terima kasih Kak atas penjelasannya. Oke, sekarang jam berapa sih? 19.41 ya. Ada yang mau tanya-tanya lagi Pak nggak nih?
1941. Mm, 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 mm. Udah. Nah, ini ada yang tanya nih Mas dari Kak Nada. Mm, 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 mm. Nah, Salvinedo. Halo? Ya, Nah, ini ada yang bertanya dari Kak Nada. Kak, sebelumnya aku sudah memiliki pengalaman magang di marketing dan sedikit pengalaman di bidang marketing analytics. Apakah dengan mengikuti course ini cukup untuk bekal apply full time marketing analytics? saya rasa cukup ya. Oh, kalau kamu udah pernah marketing dan kamu bisa dan kamu bisa menceritakan end to end dari proses analisa marketing kamu waktu di magang kemarin, dan kamu punya set skill Tableau, kamu juga ngambil course Excel, kamu juga ngambil course Power Query begitu, itu cukup untuk kamu berani apply gitu. Saya rasa seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, Sedo. Yang lain ada mau tanya-tanya lagi? Udah, Kak. Masih pada mikir-mikir pertanyaan ya? Nah, ini dari Mas Edo ada yang dari Mas Ansar. Bang, nanti izin get in touch di LinkedIn ya. Gas, gas, gas. Gas. Oh, ini dari Mas Perdana Putra ada tanya nih Mas. Mohon maaf, saya pernah lihat biaya ikut kursus data analis misalnya di Efektif kalau nggak salah itu biayanya sampai 20-an juta. Apa yang membedakan dengan Pacman? Ya, pertama saya memang alumni dari siswa Pacman, tapi saya kurang tahu bagaimana membedakan detail produknya Hektif tadi itu dengan Pacman ya. Tapi bisa antar tanyain aja tim marketingnya mungkin ya, kedua-duanya teman-teman terus define apa membedakannya gitu. Kalau saya sih kayaknya eh, nggak cukup nggak punya cukup informasi untuk mendiferensiasi dua produk tersebut gitu. Putus-putus ya suaranya Mas. Halo, jelaskah? Halo, Oh, jelas Bang. Oke, aman ya oke, suaranya. udah jelas jelas jelas. Koneksi saya ternyata. Oke, oke. Oke, sekarang dari Kak Evan Kamigang. Kak, contoh nih, kan kita memiliki beberapa variabel, contohnya data survei dasar kesehatan. Untuk menjadi bahan kebijakan publik, kita akan menghubungkan beberapa variabel tersebut. Nah, apakah nanti kita belajar hal ini nanti sehingga mampu membuat laporan untuk bisa disampaikan kepada pengambil kebijakan sebagai landasan? Oke, itu analisa juga dan penting juga. Jadi kalau isunya seperti itu, kita nggak akan pelajari itu di junior program. Kalau mengambil Pacman yang mungkin lebih dalam, saya rasa pasti akan belajar hal tersebut. Karena itu ada kaitannya dengan multiple linear regression. Kita melakukan survival analysis juga, baru